saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di pagi hari ini, tanggal 18 Agustus 2021. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambil dari Yosua 3 ayat 15-17 yang tertulis demikian. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Kisah yang menakjubkan, di mana Tuhan kembali mengulang mukjizat saat pertama bangsa Israel keluar dari Mesir dengan membelah laut Teberau, dan bangsa Israel menyeberangi dengan selamat. Dalam peristiwa ini ada hal yang menarik, yaitu para imam beserta dengan tabut perjanjian yang diusung. Tabut perjanjian ini melambangkan kehadiran Tuhan, dan diduga di dalamnya ada 2 loh batu 10 hukum Allah, mana dan tongkat Musa. Apapun itu isi dan bentuk tabut perjanjian, namun yang terpenting adalah benda itu melambangkan kehadiran Tuhan. Demikian pula dengan para imam yang mengusung tabut perjanjian tersebut, merupakan orang-orang yang diurapi Tuhan dan merupakan penghubung bangsa Israel dengan Tuhan. Luar biasa saat Tuhan hadir, maka mukjizat-mukjizat dan hal-hal yang mustahil yang tidak dapat dilakukan manusia terjadi. Bahkan aliran sungai Yordan terputus tanpa perlu dibendung, hingga bangsa Israel dapat dengan selamat menyeberangi sungai Yordan. Namun ada beberapa ketentuan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan dengan selamat. Yang pertama, menguduskan diri mereka. Yang kedua adalah menjaga jarak sekitar 2000 hasta dari tabut perjanjian, agar dapat memperhatikan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, karena bangsa Israel belum pernah melewatinya. Dan yang ketiga, para imam beserta tabut perjanjian tetap berdiri di tengah sungai sampai bangsa Israel selesai menyeberang. Pelajaran firman Tuhan yang dapat kita petik dari kisah ini adalah, yang pertama, jagalah kekudusan hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, diam, perhatikan, dan ikuti petunjuk Tuhan. Jangan tergesa-gesa atau terburu-buru dalam bertindak. Yang ketiga, sebagai hamba Tuhan, mari tetapkan hati dan perteguh iman untuk bersama-sama melawan dan melewati setiap permasalahan hidup bersama dengan umat Tuhan dan Tuhan, dan dapat menjadi contoh atau menjadi kesaksian hidup bagi jemaat dan banyak orang. Maka percayalah, saat kehadiran Tuhan ada dalam kehidupan kita, masalah sebesar apapun dapat kita atasi bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.